sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, prediksinya enggak meleset, tepat. Kalau prediksi kita kan meleset mulu. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja bininya bunting 9 bulan, ngagul aja. Lu liatin bini gua nih, ntar kalau lahiran anak gua putih bersih, emak bapaknya bersih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset, prediksinya meleset. Lu lihat nih gue nyalon nih, ntar menang gue nyalon nih, ya kan? Kalah, ya kan? Prediksi meleset. Tapi Nabi cerita dengan kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud sambil baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bu bisa ngomong. Kalau di kampung dukuh bayi lahir bisa ngomong geger bu, sedunia viral bu. Rasulullah luar biasa, Zainal Anbiya. Ya, girang nih Abah Rahim, girang udah, ya udah nggak hujan. Oh, puyeng tat, waduh, orang udah banyak banget biasa abis tat, hujan tat, puyeng. Tenang aja, aman. Iya, ada Abah, pawangnya. Pawang kejebolan juga, hujan juga. Saya keluar tadi, saya gini lagi, hujan lagi, agak mempan nih. Iya, orang nutupnya ini dari pagi sih, nutupnya dari kemarin, ditutup jalanan. Orang lu sih ribut lewat, nyumpahin kali. Ini mah kata saya doang, kata saya. Nggak apa-apa, berkah tuh ya, alhamdulillah. Suat jamaah pada bubar, katanya hujan gitu, udah biarin. Saya mah ceramah nggak perlu banyak orang, saya bilang 3 orang juga jadi Pak Rohim. Yang penting 3-3-nya panitia semua, saya kata gitu. Nah, kalau kagak ceramah hujan terus ini sampai jam 12 gak mulangin DP. Iya, orang kata apa ya, setengah kita pulangin ya Wan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Kopi? Iya. Tadi nggak ceramah, nggak dibikinin, sekarang udah ceramah. Ya nggak apa-apa dah, repot kali ya, banyak sajiannya ini. Dah ya udah, dah guru ya Pak RW, makasih. Hai Pak RT, saya masih sebut-sebut aja. Banyak ilmu walaupun singkat padat diberikan pada kita dari guru kita, orang tua kita. Saya makmuman sama beliau. Malam ini tema kita adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai dasar membangun generasi muda yang berilmu dan beradab, tanda kutip. Musola Baitun Nur, Senin, 22 September 2025. Awas apa mikal ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Terbukti di sejarah kita baca dan sudah dibaca oleh teman-teman dari tim Hadroh melalui riwayat sejarah beliau melalui maulid. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah pasti cepetan ngapalin lagu, ya kan Pok? Mana buktinya? Nih pasti hafal, gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak muda, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idi-idi. Hafal kan? Hafal kan? Lagu. Maka suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Mungkin kita kadang-kadang ngamar rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, tuh, padahal pengarang rawi udah ngomong di rawi, nahnu jiranum haromil. Ada kan di rawi?
Kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Makkah sampai aman Mekah. Berarti maulid dari dulu udah ada. Jadi bukan bid'ah po. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Itu kerjaan orang stres. Memang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain. Kan PA, ayo dah. Lilin mau ditiup dia nyalain. Habis dinyalain ditiup. Kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, lah mati panjang umur. Nyak saya kan nggak pakai ulang tahun di rumah, umurnya panjang 80 empe, nggak pakai ulang tahun, nggak pakai dipakein kuetar. Orang sekarang pakai kuetar kan, happy birthday to you, happy birthday to you, ulang tahun. Ya Allah, jadi maulid dari dulu bukan bid'ah, bukan po, bukan. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu. Ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Udah apal semua, udah apal. Itu secara tidak langsung Allah nyuruh kita contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi karena sekarang banyak orang yang kepo. Netizen sekarang begitu, plus 62. Banyak yang kepo nanya, Ustaz kalau nyontoh Nabi kan nabinya mesti ada, dan nabinya udah nggak ada, Rasul udah wafat, apa yang mesti dicontoh? Kalau Abah Ki Abu Hanifah orangnya masih jogrok, masih kelihatan, gampang dicontoh, ya enggak? Tapi nabinya udah nggak ada, Rasul udah wafat, apa yang mesti dicontoh? Kalau nabinya udah nggak ada po, justru kita disuruh pelajari riwayat sejarahnya. Maka dibaca di Maulid lembaran pertama tuh dirawi, ada kan dirawi, woi dirawi. Iya menyaut gitu. Dirawi tuh kita kebet dah. Assalamu Zainal, assalamu Atqal. Ada gitu cengkoknya kan? Iya tuh. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, apa nih? Kemari gimana sih tadi? Iya, tenang aja, ini motor tenang bang. Jadi kita kayak boneka di mobil depan gitu, di dashboard, kotek. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, artinya penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Dirawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan dirawi? Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Bang. Iya nyaut apa? Sebelum Nabi lahir dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua sampai khatam total, diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh pelajarin nih kitab Taurat ya sampai khatam total. Illa sifron wahidan, yang kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, kalau kata bapaknya jangan, bocah dulu menurut kok. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk, takut. Wah, bocah sekarang ngelayan. Jangan-jangan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang bocah sekarang. Beda sama bocah dulu. Apalagi bini sekarang lain sama bini zaman dulu. Lah emak saya itu asal dibentak sama baba, gua tabok lu. Jangan apa bang, jangan bang, udah bang, sabar tuh emak. Orang dulu. Bini sekarang gua tabok lu, matiin aja bang. Tanggung lu tabok, matiin gua aja, matiin. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin lagi, matiin bang. Ya Allah,
Tuh, anak dulu dengar kata po, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis dalam kitab Taurat, bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, prediksinya enggak meleset, tepat. Kalau prediksi kita kan meleset mulu. Ada bapak-bapak lain ngagul aja bininya bunting 9 bulan, ngagul aja. Lu liatin bini gua nih, kalau lahiran anak gua putih bersih, sama bapaknya bersih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset, lu lihat nih gue nyalon nih, ntar menang gue nyalon nih, ya kan, kalah, ya kan. Prediksi meleset. Tapi Nabi cerita dengan kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud sambil baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bu bisa ngomong. Kalau di kampung dukuh bayi lahir bisa ngomong geger bu, sedunia viral bu. Rasulullah luar biasa, Zainal Anbiya. Ya, girang nih Abah Rahim, girang udah nggak hujan. Apa yang tat waduh, orang udah banyak banget biasa abis tat hujan tat puyeng. Tenang aja, aman. Iya, ada Abah pawangnya. Pawang kejebolan juga, hujan juga. Saya keluar tadi, saya gini lagi, hujan lagi, agak mempan ini. Iya, orang nutupnya ini dari pagi sih, nutupnya dari kemarin, ditutup jalanan. Orang lu sih ribet lewat, nyumpahin kali. Ini mah kata saya doang, kata saya. Nggak apa-apa, berkah tuh ya, alhamdulillah. Saat jamaah pada bubar, artinya hujan, pilih udah biarin. Saya mah ceramah nggak perlu banyak orang, saya bilang 3 orang juga jadi Pak Rohim. Yang penting 3-3-nya panitia semua, saya kata gitu. Kalau kagak ceramah hujan terus ini sampai jam 12 dah ngulangin DP. Iya, orang kata apa ya, setengah kita ulangin ya Wan ya. Halo, KPK juga Wan Fahmi, tahu nggak KPK, Komisi Pancar Kiai. Lo banyak banget. Terus dia kuatkan bu ini ya, nggak gejah kan duduk itu, enggak ya, udah pakai pempes. Enggak, pakai legging. Mau legging tipis po, bahasa juga ya. Iya nggak apa-apa, diri aja mak. Gantian pegel, sini saya bangku. Iya nggak apa-apa, nenek anget juga. Ya tawa aja po, tawa. Pada bingung kita stres ya tawa aja udah. Orang yang kagak mau tahu cuma 2, yang satu sakit, yang satu tangga banyak, diem aja. Masya Allah. Nyampe mana ini barusan tadi ngomong? Bu, luar biasa Nabi kita tuh, Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita bang. Di mana-mana musuh, siapa yang demen sama kita? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Orang dulu ngomong belis po, lagu lu kayak belis begitu. Tuh, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin po, jinnya banyak banget bang. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali ya. Oh udah nggak ada kali, dibohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Nangkap jin ber-3, gue masukin ke botol, dia tekap kencang buat 2. Iya, yang 2 nih temennya belakang dorong-dorong. Iya lah, udah ditekap masih didorong aja. Ya Allah, Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan bang. Suad bin Qorib kaget, kok jin gue stres ini, siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir, jin pada sholawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawatan, kagak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia teman gerandong, gederua, bebegi, kuntilanak, sundal bolong tuh po, rombongannya tuh. Selawat, makanya embat. Selawat. Tadi saya halangan ini, boleh baca selawat? Boleh, ada pahalanya po. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Luar biasa po selawatan. Mak-mak kalau ngaji selawatan dulu, dia nungguin temennya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Saroh, ngaji kumpul sini. Sambil temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak di kampung saya po tuh. Bisa mak? Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe ji salam duduk sono. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe roh gelar hambal lo. Wal adlu. Berhenti selawatannya. Temennya nyampe. Itu kan kalau selawatan itu sebenarnya kok buat yel-yel tentara di Mesir kalau mau perang itu membacanya nggak begitu. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Wah semangat perangnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqqulana. Nenek dibawa kipas angin kleker-klekernya tengah ngari. Ya Allah, semangat yang ngebit po. Ya enggak. Iya, ini kadang-kadang aneh. Orang Arab tuh kalau habis ngambil mikot nih mau bikin umroh, udah talbiyahnya mantap dia, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain, Bang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Doain gua di sana. Doain gua di sana. Beda versi. Tuh selawat nggak ada ruginya kita selawat. Satu kali selawat 10 kebajikan po. Mau ngapain kita selawatan, masak, nyuci, goreng tempe, selawat, berantem sama laki, selawat aja udah adem enak. Bang gua kasih sama lu dari mana emang gua gede aja lu ngasih uang belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu mestinya. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun. Lah, bininya Rodia, dibalikin mau lakinya Rodia, ya dawal ayana. Bininya ngomong, ya toibah Rodia. Enggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Tawat mbak, tawa aja po udah. Mbah Rohim lagi ngapa tau nih ngundang orang PA, jadi iyalah biarin nggak apa-apa. Saya dikatain PA saya girang, yang penting empok abang pada tawa, berarti kan nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita bang ini kok. Ya rendang girang-girangin aja, murid harus girang, bener ya. Jadi kata abang tuh boleh nyanyi aja nggak apa-apa, girang. Waktu hiburan waktunya ngaji. Saya mah nggak penatik kok, enggak, saya mah waktunya ngaji, waktunya hiburan, ya kan iyalah. Emang orang kalau nggak hiburan stres juga lah, bener kan. Iyalah hiburan aja. Saya mah sering saya undang teman saya main keyboard, saya undang aja main di rumah gua depan saung tuh, nyanyi joget aja, nggak apa-apa, orang hiburan. Sama kan ya, mau pahami ya? Iya mau pahami sama. Emang dia 11-12 misalnya. Ya Allah, iyalah orang hiburan nggak ngapa-ngapa po, stres kita kalau nggak ada hiburan, ya kan. Iyalah, saya sering banget tuh datang orang ke rumah. Mohon maaf ini ya, mau hajatan saya nih, cuman saya bikin undangan, turut mengundang nama Ustadz ini, saya cantumin, boleh? Lah nggak apa-apa, silakan. Cuman gue tanya lu hiburannya apa, hajatan? Dangdutan. Nah ya nggak apa-apa, gue juga demen dangdut, saya kata gitu po. Cuman gue pesan sama kata abah tuh, lu pakaiannya yang bener artisnya. Ini kadang-kadang kan ya Allah suaranya udah kagak enak. Bu Allah bener po, artis suaranya kagak enak, rambut merah kayak Belanda jonggol kan. Bu Allah, kaos ketek ngabrak semuanya, bu tinggi banget po. Bu Allah, panggung tinggi, salon banyak di depan. Bu Allah diangkat kakinya. Bu Allah, bocah nonton di bawah ngap-ngapan cing. Lu kagak resep banget. Orang mau undang Cici Paramida tuh pakai kudungan cakep, ya kan, Evita Mala, Lesti, ya kan, gila, kamu pakai kudungan cakep, resep niatnya. Habitaku inta umri, lagu-lagu dulu enak dengerin, masya Allah, ibu, hiburan, selawat, mbak selawat. Masak goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil
kan adem kan selawat po ya, habis diajar hujan adem, selawatan adem lagi, saking enaknya selawat tempe angus kan. Lakinya makan marah-marahnya, lu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Agak jadi berantem enak. Nggak ada seorang lain kan, mak sekarang kesel sama laki bikin status, ada masalah bikin status. Bener emang sih, kalau kita ada masalah bikin status di WA, insya Allah masalah kita akan hilang selama 24 jam. Ya bu, status masak kesel melaki, bu lah goreng tempe. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Ya kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya. Hafal banget ya Allah. Bo LP Sukaisi 7 sumur bu, nih Masya Allah lakinya dengar kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Insya Allah kalau selawatan jadi adem. Masjid musola luar biasa bu, masuk Rabiul Awal, majelis taklim, instansi pemerintahan, kantor-kantor, sekolahan, yayasan, pesantren, bikin maulid sampai pasar-pasar bang, itu para pedagang patungan, pasar semper bu. Allah kemarin diundang semper, pasar koja, bikin maulid luar biasa, pedagang semuanya, yang dagang ayam, yang dagang ini pada nyumbang juga, yang ngasih ayam beneran. Ada maulid masih biasa ke ayam masih hidup ada po. Watu-watu yang madu kasih luar biasa, ada yang bawa lemari, biasanya kalau lemari loker macam-macam. Kenapa? Karena ingin mengagungkan syiar Islam itu dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. MP3 disetel di mana-mana, selawatan sore-sore, selawatan anak-anak muda di musola masjid, mau sholat selawatan dulu, selesai azan selawatan lagi. Masya Allah, status WA isinya selawat semua. Masya Allah, sampai tukang dagang keliling kampung tahu bulat, keliling kampung tuh ganti lagunya dia. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow begitu biasanya. Masuk bulan Maulid gak ganti tahu bulat digoreng 500-an anget. Ya biar kompak semuanya. Tahu 500-an pakai selawat. Qul ya azim qad hammana hammun wa kullu min hammana ya hunubis. Mantap, keren po. Besok saya ajak rekaman, ntar jadi gantiin soneta Pemina di belakang berjejer, ya kan, yang gini nih koreografinya, ya kan gitu. Ibu kaulah wanita yang mulia, ini kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Insya Allah po, berapa kali ngandung pasti berapa kali beranak. Ya aja tawa lo. Ya Allah, selawat insya, baca selawat po, mudah dawamkan kita baca selawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau menciptakan Nabi Nuh, Nabi Adam, malaikat itu protes bang. Malaikat protes, ya Rob kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia kan perusak. So tahu banget bang, po. Lah malaikat, so tahu banget malaikat. Malaikat so tahu banget. Lah orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi kita Muhammad,
Luar biasa bang, itu seluruh malaikat kagum heran dan bertanya kepada Allah, qila huwa Adam ya Rabb, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan ya Rabb? Bukan, justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kita kalau pengen kagak kelebu, pengen nggak kebanjiran kampung kita, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya? Yang diamalkan Rasul juga, idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Itu kita kadang-kadang berterbalik kan, dia orang kaya yang undang teragak-ragak, banyak kan begitu bang, di kampung saya begitu. Ada orang kaya mati nih, ini ustadz nih mimpin tahlil nggak kelar-kelar 10.000 dibaca kok. Ada orang kaya yang mati, loh 1.000 dibaca, aki-aki mengelantuk, makan enak-enak. Gini orang yang miskin mati tahlil 30 biji kelar udah, lah kelar ya. Jadi tahu biasa kayak konten ya, dalam apa kan para negeri membihun begitu. Ya Allah kok Nabi ngajarin kita luar biasa. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini ya Rabb? Qila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim, nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar po, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim janganlah kau panas, adem semua. Sedunia waktu itu api nggak ada yang panas, adem semua bang. Nenek-nenek masak 3 jam nggak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin nih buat empok-empok nih yang rajin depan kompor sering masak kan, baca ayat, ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Ini amalan, nama kita Rodiah, depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Rodiah, pegang itu api, insya Allah kok melepuh bang. Wah, beda Nabi Ibrahim sama kita. Ini Nabi Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf kemana-mana kita nih bawa kotoran di perut kita, ya kan? Di kotoran banyak nih, di kotoran banyak di perut kita, kita bawa kemana aja, jalan-jalan ada kotoran di perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pikir kali, itu bukan hilang kok, kanyut. Beda dong antara hilang sama kanyut, ya kan. Iya, masya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot jatuh. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau. Maka beliau punya istri Siti Aisyah, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama beliau, habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Luar biasa. Empok kalau pengen bakti sama laki begitu, laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul, Allah, sini bang, saya pengen ngerasain minyak misik bang. Lapo gebek langsung cium, rasain bau perengus dulu. Nih masya Allah, luar biasa Nabi kita. Maka ini maulid sesuai tema kita. Yuk, Nabi diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Tadi guru kita Abah udah ngomong musola Baitun Nur cakep gede, keren dah. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Udah 3:30 tuh, lain udah. Iya, ada yang bangunin ini marbot. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Allah, bangun kan? Bangun gak? Lu kagak. Ya Allah, pulas. Kalau masih pulas juga, marbot ganti caranya bangunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh
yakin bangun. Laki kita paling dulu itu, siapa yang matinya lu? Bininya ngomong, lu yang mati bang, subuh kagak bangun. Ya Allah, yuk tingkatin ibadah yuk. Alhamdulillah ya, kita ingin berbagi ya Bu. Nih malam ini beliau guru kita Abah udah nyampein syiar Islam biar ada di kampung kita, biar tambah maju. Musola bagus cakep, ini jangan sampai kayak kurung batang. Musola kita yang bikin, kita yang nempatin, jangan sampai kayak kurung batang. Kurung batang kan cakep, dibikin pakai stainless cakep banget, disuruh masuk oh gak mau kita. Gimana masuk ke situ? Lah jangan gua, lu aja yang masuk. Artinya kita yang bikin, kita yang ngisi. Bapak-bapaknya kumpul di musola, di majelis taklim kumpul, emak-emaknya ngaji. Ngaji mah gak ada batas waktunya. Saya sampai sekarang masih ngaji, Abah masih terus masih mutalaah kitab, masya Allah ngaji. Kenapa? Ngaji nggak ada batas waktunya, cing. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi bang. Kalau udah di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Ustaz Sodikun mau amil. Oh Faisal mana salah? Amil itu yang bungkus orang mati mandiin. Hati-hati sama amil. Jangan sembarangan, orang pilihan itu. Loh, Ustaz Rahman amil, masya Allah luar biasa ya guru. Siapapun yang dipegang amil mati. Jangan macam-macam sama amil. Wow, firasatnya kuat. Di kampung saya sering cerita nanya gitu, Mil, lo kalau ada orang mati itu bagaimana sih? Emang ada firasat, dikasih unjuk itu, ada isyarat-isyarat. Ada juga kadang-kadang guru, nih kadang-kadang lewat mimpi, katanya itu orang datang dalam mimpi, dapat 3 hari kagak, mati katanya itu begitu. Atau enggak kalau kurung batang atau dia bunyi mulu dari musola kotak, itu tandanya mau mati tuh, katanya ada orang yang mati begitu. Amil yang ngomong ini mak. Yang lebih akurat ada burung, kata dia, asal burung bunyi tuin tuin tuin. Nah itu akurat tuh, ambil ngomong hatinya tuh ada job nih. Tuh di kampung saya ini mah kampung, cerita ambil kampung saya nih guru. Cerita kampung saya nih ambil begitu, dia tungguin kan pagi-pagi, dua ada pengumuman di musola ini, di Johor ada pengumuman juga ini, pas maghrib bininya yang mati. Ya Allah kesian buat amil. Ya Allah, kenapa Bu? Kita kalau ngaji kan dapat ilmu, alhamdulillah. Iya, ilmu semuanya dasarnya dengan apa? Ibadah dasarnya semua pakai ilmu. Kalau kita ngaji nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Para ulama, guru-guru kita, kiai, ustazah, kumpul semuanya apa juga kalau udah ada ahlinya enak. Ibu pengen berobat ngilangin batu ginjal, jangan kemana-mana, ada Mbah Rohim di sini. Ya kan masing-masing. Saya kagak bakal bisa kayak beliau, ya kan. Iya ada amal. Kenapa? Orang tua dulu itu amalan yakin, makanya beliau yakin, hakul yakin. Abah cerita kemarin, Abah tuh kena, katanya Abah Kiai Abu Hanifah nih, Abah guru kita, dia sendiri yang cerita kena batu ginjal, ditabok doang hilang, diraup. Luar biasa bang, luar biasa. Kenapa? Kalau nggak percaya tanya Abah cerita sama saya. Emang orang tua dulu emang yakin ilmunya tinggi, enggak seberapa tapi yakin. Engkong saya tuh engkong bahir ngaji apa sih makia doang, makia nurali ngaji kalau minggu pagi itu doang, apa sih ngamalannya? Itu as bocah nangis ya tengah malam tuh dipanggil bawa tuh kong, diapain? Disiremin doang pakai air, dibacain pakai air, baca disembur, hilang, kagak nangis lagi tuh bocah. Ada yang ketulangan po bang, ada. Engkong saya tuh cuma minyak kelapa ditaruhin kapur sama dia, diolesin, dibacain sama dia, ditempelin di lehernya, nun wal qalami wa ma yasturun, turun tuh tulang, bener nih Pak, bukan cerita bohong. Ada orang udah bunting 9 bulan, mules udah 3 hari mules aja kagak keluar tuh bocah. Dipanggil engkong, dibacain pakai air doang, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, buka tetap buka bener, keluar brol aja bener po. Makanya orang dulu nggak ada istilah sesar ya, nggak ada, anak kebanyak tuh nggak sesar, semua normal asli po. Orang dulu makanya apa, gampang banget beranaknya kayak kucing ya, bener setahun atuh brol subur. Orang tua dulu lagi subur. Bapak saya nih pulang dari sawah, kolornya basah po, digantung depan pintu, nyak lewat ketetesan bunting, saking suburnya kayak kagak cayaan dah ya, mbak kagak cayaan. Luar biasa orang tua dulu mah. Makanya saya punya saudara 13 po, 13 itu yang hidup, yang mati banyak kata dia, belum nggak ketahuan. Kenapa? Emang zaman susah katanya, cerita tuh asal makan berebut keinjak atuh mati, didiamin aja deh mama, ntar juga ada lagi, biarin dah. Ada yang serakah banget makan kelolodan, berebut mati, biarin. Dari 13 hidup, sekarang tinggal 5. Emang subur.
amalannya manjur-manjur. Orang dulu bahasa sesar nggak ada, lu semuanya normal, bener Bo? Orang sekarang kan gitu, sesar sebenarnya itu bahasa bidan, bahasa kedokteran itu sesar, sebenarnya bahasanya nyasar. Kenapa nyasar? Karena keluar bukan dari lubang, dibelek, ya kan Po? Lagi dirogoh, belek dari atas, kan berarti orang dulu nyasar ngomongnya, disebut sekarang diperbaharui sesar. Tuh hebatnya orang tua dulu. Makanya luar biasa Bang, kita kalau ada gurunya ngaji kan enak nanya, nggak ngapa-ngapa, jangan ikutin Google. Kadang-kadang Google itu Po belum tentu jelas semua rinciannya. Kita baca di Google, oke, buat apa? Buat referensi, silahkan, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang aneh, otaknya dipakai, akalnya dipakai, ilmu agama yang nyangkut dengan akal diikutin, yang nggak nyangkut nggak diikutin sama dia. Maka orang sekarang itu ama faktor berkah nggak percaya. Kebanyakan ama faktor berkah nggak percaya dia. Kenapa? Yang masuk akal aja udah, yang nggak nyambung sama akal nggak diikutin. Pak Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, batal nggak tadi? Dikaji tuh, lah batal panjul. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi enggak? Lah wudhu dong, lah udah batal. Nah lagi wudhu saya basuh muka enggak tadi? Lah basuh. Nanyanya banyak kok, sok kritis. Itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Di mana nggak masuk akalnya? Masa yang ketut pantat, yang dibasuh muka? Ada cing yang nanya gitu. Saya gak jawab. Saya balikin nanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang. Lah muka tadi malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Akal-akalan aja udah Bang. Ya kan? Kalau pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan. Nggak mungkin kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah, kan begitu logikanya. Ada yang nanya mulu kok, orang mati dikirimin Fatihah nyampe, kata dia begitu. Orang yang nanya begitu jangan dijawab, balik lagi nanya ke dia, mohon maaf ya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Gitu aja ditanyanya. Kemarin tadi saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah kagak tadi, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe, ya kan? Lu ngirimnya nggak pakai ongkir sih, saya kata gitu. Kalau nggak percaya mati dulu, dibacain Fatihah dari atas kuburan, lu kagak nyampe, lu miss call. Kan KPA Bang, akal-akalan doang. Hukum Islam tuh gampang, jangan digampang-gampangin. Jangan digampang-gampangin, gampang tapi jangan digampang-gampangin. Contoh, Bu, dalam ilmu fikih air kencing najis nggak Bang? Najis. Air sperma najis nggak? Nggak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma nggak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal itu najis. Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai iman, akal main, jawab dengan ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bang, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek kagak? Ampek meriang lah tuh. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali wajar lah, udah 50-60 mah gak capek begitu. Udah harus konsentrasi, full lah, tenaga harus full ya kan. Minum kuku bima. Kuku bima singkatan kurang kuat bini marah. Wah, ya kan Bang, doa mau serius, mata meremeli kaki pada kiting lah. Kan semuanya itu terkuras energi, ya kan, energi lemes, capek, disiram pakai air, saraf-sarafnya itu akan kendor lagi dan semangat lagi, gagah lagi, begitu menurut ilmu kesehatan. Kalau pengen kuat gampang, minta obatnya mabah. Kalau enggak Bang, bini main di atas, kita di bawah. Ini ilmu nih, anak bocah jangan ngomong loh, jangan diam kalau paham. Insya Allah subuh kuat, sampai subuh kuat. Bini di atas, kita di bawah. Men di atas loteng itu bini. Kata lakinya, udah belum Neng? Belum Bang, udah belum? Lakinya ada antena, udah belum? Tawa aja Pak, udah. Memang kita disuruh tawa kemari.
Ya Allah, insya Allah ilmu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Hukum Islam, Islam itu agama universal. Abah yang bilang, saya kan nulah ceramah abah mulu, Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, apalagi berpolitik, begitu. Makanya saya abah kalau saya ceramah gaya-gaya abah, saya udah hafal dari sanawiyah ngapalin gaya ceramah abah. Bener, saya 16 tahun jadi mubalik, baru 3 kali saya diadili. Gitu. Loh, apa saya? Intonasinya apa? Pertama di Kodam 2 jam, yang kedua di Komdak 8 jam saya di sidang. Itu yang nyidang saya dari letnan sampai kolonel jenderal. Terakhir di Kodim 3 hari. Bini saya nanya, ngapain bang ke Kodim? Bikin SIM. Padahal gue ditangkap. Lalu itu setelah dinyatakan tidak bersalah, untuk saya punya mental kuat lagi, saya keluar, saya ceramah. Hai aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang mengganggu perjuangan Abu Hanifah, jangan kasih ampun, sikat, mampusin. Begitu abah kalau ceramah. Makanya saya hafal banget ceramah beliau, luar biasa. Ya kan ya. Iya Wan, agak diundang gua lompat ke podium, agak dijemput nyetir, gua nyetir sendiri. Lo lihat keberanian gua, mata mata aduan, begitu kata abah. Nggak apa-apa, ada orangnya, nggak ngapa-ngapa ya kan, ya Bah ya. Nah, orang Paro, orang mana nih ceramah kita. Ya Allah, ntar sampai pulang di jalan arang Paro ya. Iya nggak apa-apa dah, arang Pego gitu. Masya Allah, kayak kita bang, ilmu kita Islam itu agama luar biasa. Apa yang nggak ada di Islam semua diatur. Jangankan hal yang besar, yang kecil-kecil aja pok, yang kecil-kecil. Kalau kecil masih mendingan kecil, pakai teh kecil. Itu kalau kecil sama kecil beda. Kecil sama kecil beda. Kalau kecil lebih kecil. Kalau kecil belum tentu kecil. Yang kecil-kecil diatur, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada adab akhlaknya, doanya diajarkan. Beri salam, ya kan ya Pok? Keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk kamar mandi. Itu yang kecil-kecil sering lupa kita. Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan, keluar kaki kanan. Kan adabnya ada, adab mau makan, ada doanya, selesai makan doanya ada. Adab makan diajarin, kalau makan satu nampan bertiga, ada pakai selesai doa dikasih makan nampan kebuli satu nampan bertiga, ada pakai bang itu. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Makan kalau bertiga berempat tuh kecilin kok. Yang kedua, adabnya jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lu lagi makan bareng teman kita liatin muka orang, kesinggung hatinya. Lapar banget gua kayaknya diliatin tuh, begitu. Adab. Yang ketiga, emang jatah kita di situ, rawatin di situ aja udah, maju mundur situ aja udah. Jangan jatah teman kita sebelah kita korek-korek longsor. Ada adab. Siapa bilang Islam ngajarin luar biasa lah. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki sama bini ada doanya. Menjarang keburu kebaca. Ada kok. Lagi duduk bareng sama teman kita ngeriung ngobrol lagi rame-rame, seru-serunya kongko nih. Lagi seru-seru kongko, dengar suara kentut. Islam ngajarin cing, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Apa begitu? Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem, jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang-kadang ribut sama dia kentut, lu ya enak aja, lu kali, nah main salah-salahan, udah diem aja, silent diem aja. Tuh adab. Nggak ada agama lain ngatur sampai ke bab-bab kentut. Di Islam doang ada bab kentut. Di fikih buka kok 4 jenis kentut. Ini bukan jorok ini. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Menang bau doang, yang gede doang, buet ya ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenisnya keluar terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, kita ngerasain begitu pernah kan? Ini yang keempat yang parah nih, kentut ekstrim, suara gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau tadi? Iyalah, karena habis kentut ada yang nyusul. Ini yang nyusulnya ini yang bikin bau. Tuh, maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit, itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul, ya kan? Ya Allah, makanya kita ngaji dah, kumpul, insya Allah aman. Guru kita ikutin aja po, mau ngapain lagi udah. Ini malam kita peringati bukan sekedar kelahiran Nabi, tapi kita pengen juga memperingati hijrahnya Nabi. Kita pengen hijrah nih dari hal yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Ada perubahan setelah maulid.
Artinya apa? Ada perubahan, berubah dari hal yang tidak baik ke arah yang lebih baik, peningkatan ibadah, kumpul di pengajian, mushola, majlis taklim kita ramaikan. Dan juga sekedar itu, bukan sekedar hijrahnya doang, kita juga peringatin kelahiran Nabi, hijrahnya Nabi, dan kita peringati wafatnya Nabi besar kita Muhammad. Agar apa? Barometer buat kita, karena kita semua pasti bakalan, kita dikasih waktu nggak lama di sini ya cing. Ya cing, ya kan? Kenapa? Karena kita lagi jalanin waktu, hidup lagi jalanin waktu, dibatasin waktu dan manfaatin waktu. Karena begitu pentingnya waktu, Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Maka manfaatin buat kita. Ustaz ntar nungguin tua-tuaan lah, ngaji nungguin tua-tuaan, kita kagak tahu po umur kita kan kita nggak tahu. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Bocah yang ngatur biasa kali ya, bagaimana mau lagi ngidang kebuli di atas 60, di bawah 70, segitu doang. Nabi aja jatahnya 63, itu kan Nabi kita. Lah kita sekarang yang udah 62 tahun 11 bulan itu udah lampu kuning cing, sebulan lagi ya, syukur-syukur dapat bonus, ya kan, ya kan. Maka kita semuanya jangan sampai terlena. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ketik di YouTube surga neraka yang nyanyi Subro Al-Farisi. Lah emang doang punya YouTube? Saya juga punya paketan. Mana saya paketannya goceng jadi paceng. Ini ayo kita kepengen kembali ingetin diri kita bahwa kita semuanya lagi merantau di kampung duku, dan orang yang merantau akan pulang, ya kan po? Kalau orang yang lagi ngerantau nggak inget pulang, berarti dia nanti po akan menyesal kalau pulang. Kenapa? Yang namanya merantau kudu inget pulang. Maka Allah bilang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi bahasanya pulang. Kenapa pakai pulang? Sebenarnya pulang itu enak, orang pulang. Dulu zaman sekolah SD kita ada gurunya galak, pelajaran kita kagak demen, diumumin kepala sekolah. Anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa po kita, hore, lompat dari atas meja kita manggul kempek. Bocah sekarang nggak paham kempek, tas. Bocah sekarang nggak paham kempek, amben, nggak paham dia amben. Apa amben kita nggak tahu. Iya, orang dulu mah, apalagi orang Bekasi kalau ngomong singkat-singkat banget. Lu nggak kola tong, nggak kola dikata. Orang Bekasi begitu, lu nggak kola, kola bak pakai patu, mau naik peda, begitu ngomongnya. Singkat-singkat banget. Betawi memang begitu, simple. Yang ngitung aja nggak pakai 1, 2, 3, 4, enggak, tua gapat begitu doang udah. Jangan macam-macam mau Betawi makanya. Iya, doa Betawi itu lagu apa nih, suku yang masya Allah luar biasa. Begaul sama siapa aja mau boleh kok. Orang Betawi mah terbuka lebar. Dan bahasanya juga itu banyak serapan dari bahasa Inggris, bahasa Arab tuh. Lu nggak sekolah tong, itu bahasa Inggris bang, doa free. Jangan macam-macam mau Betawi, ya kan, ya kan. Lu kalau disuruh sama orang tua bergetap apa tong, tuh getap, get up, itu bahasa Inggris bang. Loh jangan macam-macam, ya kan, ya kan. Dulu kita nih masih zaman sekolah, kita trenan main bola kan namanya trenan itu bahasa Inggris, training artinya latihan. N tuh tangan, lu main bola N, wah luar biasa Betawi. Diambil dari bahasa Arab, lu kagak jangan begitu tong, enggak huruf. Nah huruf itu bahasa Arab, makanya luar biasa bang. Betawi mah luar biasa dah. Bahasa Inggrisnya pintu door, buka pintu gedor, Betawi. Ya kan, ya kan, ya kan, iyalah. Bahasa Inggrisnya nasi rice, panjang long, nasi panjang lontong. Ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah, orang Betawi mah luar biasa bisa bahasa Inggris dia. Anjing dog, anjing diem ngejedok.
ya kan, anjing lari baledog, anjing kawin gagegog, pasar anjing glodog, anjing empuk godog. Luar biasa dah, Betawi dilawan. Ya Allah, mudah-mudahan kok nih ya kok kita ingat, karena kita semua pasti bakalan pulang haji. Enak nggak diumumin sama kepala kloter, bapak, jamaah, ibu, semuanya seminggu lagi kita akan pulang ke kampung, ke tanah air. Girangnya luar biasa tuh jamaah, kebayang udah genteng rumah kita, ketemu sama saudara, bu, lo nyampe di bandara dijemput, di asrama dijemput, tuh diarah, pakai wangi-wangian, kita kayak apa po, sampai rumah itu dipasang petasan, buar, nyampe pulang haji, dikasih kasur baru, spray baru, duduk kayak nganten lagi berdua-duaan, bu, lo kayak gamis, udang-udang igal, deh, ketemu datang diceritain Mekah, diceritain Madinah, cerita tuh dari pagi sampai sore, sampai lepas sembahyang. Lo girang banget ketemu saudara lagi pulang haji, enak kan? Enak pulang mudik, enak nggak? Enak. Lebaran dibela-belain bang, biar kagak ada ongkos juga. Naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, ke Tegal, ketemu sama saudara di kampung. Lebaran indah suasananya. Kenapa? Girang karena boleh pulang. Setelah kita tinggal di kampung duku, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak kan? Enggak. Enak nggak? Nah ini nih, lempengan ini ngomong enak rada berat ini bang. Iya, rada berat. Kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, maka kita lagi nyari bekal lewat peringatan Maulid. Insya Allah kita cinta Nabi, cinta Rasul, ajaran dan anjurannya praktekin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yakin cinta sama Nabi, Nabi bakal cinta sama kita. Dulu dulu nih cerita nih, ada cinta karena cintanya sama Nabi. Dulu Nabi itu kalau khutbah selalu pegangan batang korma dipegangin. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasul, ketika khutbah pegangan batang korma mulu, kita musyawarah yuk rame-rame, apain? Kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sepakat, mimbar dibikin, mimbar jadi, Rasulullah naik ke mimbar, beri salam, baru beri salam ada suara orang yang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa yang nangis ini? Ada suara tapi nggak ada orang. Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Batang korma bilang, ya Rasul, dulu waktu belum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul karena aku cinta kepadamu. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi olehmu. Aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Rasulullah senyum, wahai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Ilokan kita ini malam, ya Allah, udah diajar hujan, ya kan, mana dua anak war banyak udah, ya kan baju rohim udah kelabakan ribuan orang, 1.500 tan, udah habis besek katanya snack semuanya. Waduh, bagaimana nih tan? Panik, kita ajak bercanda agak mau dia. Kita bercandain, nggak mau, waduh puyang, dompet saya juga di mana tuh dompet ini, katanya dompet saya begitu, udah puyang. Tapi alhamdulillah, kenapa? Karena ketulusan Mbah Rohim, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarkan buat kegiatan malam ini, jangan kecil hati. Mbah Rohim pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarkan. Amin ya robbal. Doain Mbah Rohim biar sehat, panjang umur, berkah, duitnya banyak. Kalau ada apa-apa, insya Allah ngomong aja sama beliau, insya Allah dikasih. Yang ngomong doang masa nggak dikasih, tiba ngomong doang. Insya Allah kalau pengen berobat, ada yang nggak mampu gitu, barangkali bisa syariatin sama beliau. Kenapa? Insya Allah hilang. Masya Allah, saya mau jual batu batan sama beliau. Jangan tan, saya udah banyak batu, kata dia. Batu ginjal kagak taunya. Doain Pak Mbah Rohim ya Mbah, ya I love you full everybody kulluhum. Ya, besok bikin lagi, kita pengen beliau bikin acara, beliau ikut andil terus. Bila perlu bikin acara begini nih seminggu sekali Bang Rohim. Lumayan kita dapat sebulan setoran mobil kan, ini dapat juga, kalau nggak mikirin kemana-mana udah langsung aja ke beliau, taprok tangan, Ane setuju tuh ya Mbah ya, sehat terus Mbah ya.
Ya Mbah, Masya Allah. Mbah sehat ya? Iya senyum Mbah. Wah, aduh sama Mbah, udah metik juga nggak ada giginya sebelah sih. Sehat terus Mbak Roim, pokoknya semangat, maju perut pantat mundur, salah, maju terus pantang mundur, insya Allah. Mudah-mudahan doain beliau sehat, panitia, Bapak RT, Bapak RW semua sehat, kita dukung hal-hal yang baik, insya Allah hal yang positif didukung bareng-bareng. Kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng, kerjaan berat apapun rame-rame enteng. Lidi tahu lidi po? Lidi biar kata gede banget, kalau sendirian laler kagak mati. Tapi kalau udah lidih kecil-kecil digabung jadi satu, diikat, sapuh namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor bang. Itu kalau kompak bersatu sesuai dengan Rasulullah mengajarkan. Rasulullah itu beliau pandai menginventarisir potensi. Wah ketinggian bahasanya. Pandai merekrut orang-orang yang potensi. Ada Sayyidina Abu Bakar, siapa beliau? Orang tua merangkap mertua, tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Di kampung kita kalau ada orang tua kayak model Abu Bakar, orang tua yang bijaksana, insya Allah anget rasanya kalau kampung masih ada yang dituain. Bu, orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang gede ambek yang kerjanya marah doang. Anak muda salah lu itu, yang benar bagaimana kong? Aku juga bingung. Nah ini yang model begini, orang tua kurang bijaksana. Nyari orang tua, nyari Abu Bakar. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara jenderal yang berani berjuang menjaga umat, berani jenderal. Anak muda ngaji lu, ada macam-macam gangguin lu, laporin gua bacok batang lehernya. Mantep, luar biasa, harus mesti ada jawaranya. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa dia? Pengusaha, hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, habis perjuangan buat membantuin Rasulullah SAW. Ini yang disebut Utsman bin Affan adalah donatur. Mesti ada donaturnya kayak Mbah Rohim, donatur. Alhamdulillah nyari Utsmannya, udah ada Utsmannya, ya kan, ya kan, ya kan. Anak muda bikin apa lu pengajian? Ayo bikin apa? Nih mau kurang makanan, minum, kebuli gua, laporan gua yang nggak bagi. Itu Utsman bin Affan. Mana ada ribet nyari Utsman. Ya ada orang kaya kadang-kadang pelit. Iya, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Parah udah kalau bol nonton bang. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Kan kacau tuh orang. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Kalau ibu-ibu sekarang masak pakai presto, hancur semua tulang di presto. Kucing pada kurus, nggak bisa tulang. Kan pelit itu orang. Jangan pelit bang, kaya, duit banyak, harta banyak. Ntar duit lu kalau pelit-pelit sama orang miskin, wah pelit buat agama. Ntar juga duitnya habis makan sama dokter. Dia porotin tuh, bukan dokter gigi, dokter gigi lain. Ya kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balik. Ya udah, mati enggak, hidup enggak. Makan dicoapin, dicebokin, dijemur pakai kursi roda. 8:30 masukin lagi, besok dorong lagi, dijemur lagi. Besok pagi masukin lagi 8:30, jemur lagi 7:30. Anak yang jemur lupa ngangkat. Lah main game aja anaknya, boy, main ML, wah, 11:30 baru ingat, oh bapak gua lebih angkat. Bapak belum diangkat pun digotong dimasukin, dia kagak tahu bapaknya ulet. Yeah. Jangan pelit, berbagi. Hidup disebut kaya, ada yang miskin, ya kan Pok? Iyalah, kata Abah kalau lagi ceramah, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Tuh, ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Tuh, Abah nih ceramahnya, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ada atasan pasti ada bawahan. Empok pakai baju kalau nggak ada atasannya bagaimana? Apalagi nggak ada bawahannya. Insya Allah kita saling berbagi bantu. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Tokoh muda, masih muda, berani berjuang. Kita perlu anak-anak muda, Masya Allah, pemuda, remaja, musola, masjid, perlu anak-anak muda. Yang kelima adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Yang mendampingi Rasulullah, jiwa raganya, hartanya seluruhnya habis dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Berjuang kudu ada perempuannya. Kalau nggak ada perempuannya ribet nih, acara banyak begini, kalau nggak ada perempuan ribet, siapa yang memasak? Ya kan ya Pok? Makanya perlu banyakin Khadijah. Hah? Jangan, atu aja Khadijahnya. Ya, atu di sini, atu di sono, atu di sono. Iya, iyalah. Kalau bini atu namanya laki, bini dua laki-laki, bini tiga lelaki. Iya, salah. Jangan disebut apa? Ada Wan Fahmi ribet ini.
Ya udah, mudah-mudahan Bu kita kompak bersatu yuk. Udah kemalaman kayaknya nih, udah lapar bah. Udahlah Bu, lanjut. Nah, emang empok yang amplopin emang bukan Mbak Rohim. Maafin Mbah, saya mah bercanda terus sama Abah. Luar biasa Mbak Rohim nih, luar biasa, doain Masya Allah, luar biasa pok beliau. Mantep udah. Saya mau bercanda sama dia, saya bilang saya itu ceramah Mbak Rohim nggak perlu diamplopin, nggak perlu isinya juga nggak perlu, amplop nggak perlu, isi nggak perlu, yang penting jumlahnya. Iya, kata guru saya, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Itu guru saya bilang, dosa kalau kiai ceramah minta dibayar. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, kata guru saya juga. Ya Mbah, jangan dianggap bercanda. Serius ya. Udah tepuk tangan lagi udah. Ya jadi kira kurung Mbak anu kayak kita, kayak burung dara diseprokin dah. Dah ini aja deh Bah, udah acak-acakan ceramah ini. Ribet kalau ceramah ada Abah ya, jadi berantakan gitu, ditambah lapar lagi habis hujan. Ya perut peribat ini, jadi ngomong kalau lapar ngawur, kadang-kadang kemana aja ngaco. Dah. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, doain Mbah Rohim sehat, panjang umur, berkah, dan juga kita doain seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya, khususnya jamaah Mushola Baitun Nur dan seluruh jamaah yang hadir sehat afiat, panjang umur, kasih rezeki yang banyak, yang halal, berkah, dikasih kekuatan, kesabaran. Doain juga orang-orang tua kita, guru, keluarga yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solehin dan solihat. Doain guru saya, orang tua saya, Abah Ki Haji Abu Hanifah sehat dan wajib sehat senantiasa, ilmu-ilmu beliau manfaat, dan pondok pesantren yang dibina insya Allah terus santri-santrinya alhamdulillah sehat semuanya, jadi anak-anak yang solehin dan solihat, dan pokoknya beliau sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kumpul kita malam ini walaupun diguyur hujan, kita berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Al-Fatihah lagi ntar jalan berdiri ini ya, kalau ada ya, ada. Wah udah begini aja jempolnya, mantap dah Mbah. Wah doain Mbah biar gemuk saya, biar sehat, dan insyaallah dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Bu, doa Bapak, doa dulu, ada doa dulu, ntar habis doa baru pulang.